Selanjutnya kita akan membuat form. Pada modul itu kalian bisa baca halaman 76 sampai dengan 83. Kita di sini akan membuat form, kemudian membuat form secara otomatis, kemudian menambah kontrol form, kemudian bagaimana mempercantik tampilan form. Nah, form di sini merupakan suatu antarmuka atau disebut juga interface yang digunakan untuk interaksi antara pengguna dan aplikasi. Biasanya form ini juga untuk proses input maupun pengeditan. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu form? Kita aktifkan kembali database mahasiswa yang telah kita buat. Nah, Anda aktifkan kembali database mahasiswa tersebut, buka kembali. Kemudian di sini kita akan nanti membuat untuk form mahasiswa, form mata kuliah, dan juga form gabungan. Nah, Ibu berikan contoh bagaimana membuat suatu form yaitu mahasiswa ya. Nah, Anda aktifkan query mahasiswanya dengan cara klik saja satu kali query mahasiswa, kemudian kita pilihnya create, kemudian kita pilihnya form. Nah, form di sini ada namanya form, ada form design, kemudian ada form wizard. Tampilan ketiga form tersebut akan sama saja. Nah, kita pilih saja menggunakan form otomatis, yaitu kita kliknya adalah form. Ya, sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini masih namanya adalah query. Bagaimana kita akan mengganti nama query mahasiswa ini menjadi form? Ya, kita lakukan pengeditan dengan cara yaitu klik kanan pada query mahasiswa di sini, kemudian kliknya adalah design view. Jadi design view ini digunakan adalah untuk melakukan suatu pengeditan. Kalau form view artinya untuk menampilkan hasil daripada yang telah kita edit ya. Kemudian di sini kita buatkan ya, kita ganti query di sini menjadi form ya, menjadi form. Kemudian kita bisa membuat nama MHS. Nah, ini kan disingkat. Bagaimana nama ini menjadi nama mahasiswa? Ya, kita lakukan di sini ya, kita edit nama spasi, kita buatkan di sini mahasiswa ya, mahasiswa, supaya tampilannya lebih bagus dan lebih menarik. TGL lahir ya, kita buatkan di sini tanggal ya, tanggal, kemudian spasikan lahir. Nah, sehingga tampilannya itu akan lebih baik dan enak dipandang. Nah, di tabel yang di sebelah kiri ini bisa kita lakukan pengeditan, tetapi di bagian sebelah kanan ini tidak bisa kita lakukan karena ini adalah field yang sudah kita buatkan. Sehingga kalau kita lakukan pengeditan, nanti tidak akan hasilnya sinkron dengan field yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian kalau sudah kita lakukan pengeditan, kita beri nama yaitu form mahasiswa. Jadi kita simpan ya, klik kanan, pilih save. Kemudian query ini kita ganti menjadi namanya adalah form, yaitu form mahasiswa, kliknya OK ya. Sehingga kalau ingin melihat tampilannya, kita boleh klik kanan, pilihnya adalah form view. Nah, ini sehingga tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian tadi kita sudah membuat sebanyak 3 ya. 3 data kita buatkan untuk isiannya. Jadi di sini ada rekodnya 1 of 3. Sehingga kalau kita menuju rekod ya, kita bisa kliknya adalah tombol next record. Berarti kita menuju rekod yang kedua, kemudian kita menuju rekod yang ketiga. Nah, untuk tampilan menuju rekod penyimpanan ya, kemudian mengedit atau menghapus, kita bisa menambahkan control form di bawah ini ya. Nah, itu kita buatkan untuk tombol sendiri. Kemudian bagaimana nanti di sini form ini kita kasihkan, misalnya nanti boleh kita masukkan gambar ya. Nah, jadi
kita lakukan pengeditan dengan cara klik kanan, kita pilihkan adalah Design View. Di sini kita akan menambahkan Control Form supaya tampilannya lebih cantik ya. Nah, jadi kita buatkan kita tarik garis pada komputer ya. Komputer kita tarik garisnya sehingga bentuknya seperti ini ya. Kita buatkan adalah tombol Control Form untuk yaitu freeze record menuju record pertama, next record menuju record berikutnya, kemudian bagaimana tombol nantinya simpan, kemudian kita buatkan tombol misalnya ingin menghapus ya. Nah, menambah boleh ya. Nah, jadi itu caranya kita kliknya adalah di sini ya. Kita kliknya adalah button, kliknya 1 kali, klik button. Kemudian kita buatkan kotaknya seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan di sini adalah comment ya. Kita pilih adalah kategori record navigation. Kemudian actionnya kita akan menuju ke record pertama ya, go to freeze record ya. Kemudian kita pilihnya adalah next ya. Nah, perhatikan kita mau tampilan untuk tombolnya, ini adalah sampel ya, sampel. Kalau picture, tampilan menuju rekodnya seperti ini. Tetapi kalau kita pilihnya teks, nanti tampilannya sampelnya freeze record. Jadi terserah pada kalian ya, mau pilihnya freeze record, yaitu tampilannya teks, atau kita pilihnya tampilannya seperti ini, yaitu bentuknya picture. Nah, kalau Ibu coba pilih yang teks, freeze record, kemudian pilihnya next, ya. Kemudian, what do you want to the name the button? Jadi kita buat saja, karena menuju record pertama, kita buatkan saja pertama, ya. Kemudian kliknya finish. Nah, sehingga nanti ini ya, untuk record yang pertama ya, yaitu freeze record. Kemudian kita menuju record selanjutnya, berarti kita klik lagi adalah button ya, kita buatkan lagi kotaknya. Ya, kemudian kita pilih kategori masih record navigasi, kita pilih adalah go to next record. Kalau last record boleh Anda buatkan, yaitu last record untuk sebelumnya ya. Jadi next record adalah selanjutnya. Klik next, kemudian tampilannya tadi adalah teks, kita buatkan teks, next record, kemudian next ya, kita pilih namanya, kita buatkan aja selanjutnya ya, selanjutnya ya. Kemudian kliknya finish ya, sehingga ini adalah untuk tombol yang kita buat freeze record, next record. Selanjutnya kita akan buat tombol yaitu menambah data ya. Menambah data, klik tombol buttonnya, buatkan kotaknya lagi. Jadi kita bisa menambah data, nanti tambah field lagi, tadi 3, bisa kita tambah menjadi 4, 5, dan seterusnya. Kita buatkan tombol tambahnya, kita pilih record operation ya. Di sini actionnya add new record, berarti menambah data. Kalau delete, kita buatkan menghapus, duplikat, print, save, undo. Ya, jadi kita pilih yang penting-penting saja, jangan semuanya ya. Kita buatkan next, kemudian tadi tampilannya adalah teks ya. Jadi add record, kemudian next, kita buat nama filenya di sini karena tambah ya. Kemudian pilihnya finish. Kemudian kita buatkan tombol yaitu simpan ya, karena kalau kita menambah tentu pasti kita butuh tombol simpan ya. Berarti kita klik di sini buttonnya 1 kali, kemudian kita pilih nantinya record operation, kita pilih tombolnya save ya. Kemudian kita pilih next, kita pilih tipenya teks, next lagi, kemudian kita buatkan nama ini simpan ya. Kemudian pilihnya adalah finish ya. Nah, kemudian kalau kita mau nambahkan lagi control form, berikutnya silakan Anda tambahkan. Jadi Ibu contohkan adalah beberapa tombol untuk control form, yaitu freeze record, next record, add record, dan save record ya. Nah, kemudian ya setelah itu
kita bisa membuat di sini adalah gambar ya. Nah, gambarnya kita pilih di sini, klik ya di sini, kemudian kita pilihnya insert image ya, pilihnya browse ya. Nah, kemudian Anda bisa pilihkan gambar. Ibu pilih satu aja gambarnya, kemudian diklik, kemudian kliknya OK. Nah, ini akan tampil adalah gambar ya. Kemudian lagi kalau ingin menampilkan nantinya apa namanya gambar yang lain ya. Jadi silakan Anda tinggal memilih gambar-gambar yang Anda inginkan. Tinggal nanti pilih saja salah satunya sehingga akan tampil di sini beberapa macam gambar ya. Kemudian kita akan melihat hasilnya ya. Kita tinggal klik di sini, klik kanan, pilihnya form view atau boleh di sini kliknya view, sama saja ya. Nah, sehingga di sini ya kita bisa melihat hasilnya. Ini adalah untuk kontrol form yang kita buatkan tadi. Kalau misalnya kita tombol untuk di sini rekod pertama, jadi kita tidak perlu klik yang di sini ya. Ini adalah bawaan daripada aksesnya. Ini adalah tombol yang kita buat sendiri. Dan kita misalnya di sini yang aktif adalah 1/3, berarti ini adalah record yang pertama. Mau menuju record kedua, ya kita tinggal next record. Nah, kan tampil ya yang kedua. Dan di sini juga secara otomatis tampil 2. Kemudian menuju record yang ketiga ya, di sini ya. Tampil record yang ketiga. Kembali lagi untuk ke record pertama, freeze record ya. Nah, di sini akan tampil dia kembali ke record pertama. Kemudian ini adalah untuk menambah rekor. Misalnya kita akan menambah nantinya menjadi 4 atau 5. Silakan ditambah di sini. Kemudian ini adalah untuk menyimpan, save record. Jadi kita tidak perlu klik kanan pilih save. Kita tinggal pilih saja save record yang di sini gitu ya. Nah, silakan coba Anda buatkan untuk form mata kuliah ya. Form mata kuliah, kemudian sama form gabungan. Dengan cara yang sama, kemudian Anda buatkan juga tombol yaitu control formnya, freeze record, next record, add record, save record. Ya, silakan Anda kerjakan, dicobakan dengan belajar yang sudah Ibu jelaskan ini. Selamat bekerja, terima kasih.